Alhamdulillah ini kita waktu acara di dialog Islam Kristen. Beliau ini adalah seorang mu'alaf yang sangat luar biasa, jauh-jauh dari Purbalingga ya. Stefani, gimana ini ceritanya ini? Kalau saya masuk Islam itu karena pencarian jati diri. Ya, karena bapak saya Katolik, menikahi ibu saya yang janda dengan anak 4, dengan tujuan ingin memurtadkan ibu saya dan anak-anaknya gitu. Nah, dari pernikahan itu tambah Mbak Yu saya sama saya. Waktu itu saya kelas 2 SMA, terus sering sekali kondisi rumah tangga bapak sama ibu itu tidak harmonis karena bapak memaksakan kehendaknya agar ibu ikut ke gereja gitu. Tapi ibu tetap istiqomah dengan Islamnya sampai KDRT kayak ditempeleng apa segala macam itu dialami oleh ibu saya. Mukena dibakar, Al-Quran dibakar, tapi ibu saya tetap istiqomah dengan Islamnya. Nah, dari peristiwa itu saya mulai berpikir, karena di sekolah pelajaran pendidikan moral Pancasila itu kan mengajarkan kalau semua agama itu baik dan benar. Kalau semua agama itu baik dan benar, kenapa sih bapak saya memaksakan kehendaknya? Kenapa harus ikut bapak? Terus kalau semua agama baik dan benar, kenapa ibu saya juga bersikukuh dengan Islamnya? Kenapa dia tidak ikut bapak aja? Toh semua agama baik dan benar. Gitu. Daripada rumah tangga berantem terus tiap hari, anak-anak yang tidak nyaman gitu, anak-anaknya jadi berpikir macam-macam gitu. Kenapa enggak ikut bapak saja kayak gitu. Nah, terus itu terjawab ketika di sekolah. Teman-teman saya kan mayoritas muslim karena sekolah negeri. Nah, itu saya sering bertanya sama teman, Islam itu seperti apa, Islam itu bagaimana begitu. Nah, sampai kemudian suatu saat pas pelajaran agama Islam, guru agamanya itu baru dan saya waktu itu tidak keluar kelas karena kondisi badan lagi nggak fit, nggak sehat. Saya tetap di dalam kelas waktu itu. Terus guru baru itu tiba-tiba nunjuk saya untuk membacakan surat Al-Asr gitu. Dan anehnya saya tidak menjawab kalau saya itu Nasrani. Teman-teman satu kelas juga tidak ada yang menjawab bilang kalau aku Nasrani, itu nggak ada gitu. Terus guru itu bilang, kalau minggu depan kamu belum hafal surat Al-Asr, kamu berdiri di depan kelas gitu. Dan tidak tahu kenapa saya itu justru tertantang. Kalau saya belajar menghafalkan surat Al-Asr, kira-kira bisa enggak ya, boleh enggak ya, kayak gitu. Dan saya minta tolong teman sebangku untuk ditulis dari Arab ke tulisan Latin kayak gitu. Saya baca, ketika saya membaca surat Al-Asr itu hati saya tenang. Kondisi rumah yang bapak sama ibu bertengkar itu nggak mempengaruhi, justru malah mendatangkan ketenangan buat diri saya. Terus sampai suatu malam saya dikasih gulungan kertas tulisan Arab, disuruh membaca, tapi saya nggak bisa baca. Ya sudah, sini saya bacakan. Dibacakan bunyi surat Al-Asr. Sama. Dalam mimpi itu. Terus saya bilang, oh aku tahu itu surat Al-Asr. Artinya saya juga tahu, saya sudah hafal. Ya sudah, kalau kamu hafal, kamu tahu artinya, kamu baca. Nah, dalam mimpi itu saya membaca surat Al-Asr dan itu mengigau. Dan kemudian dibangunkan oleh ibu saya. Ibu saya heran kenapa saya ngigau membaca surat Al-Asr gitu. Nah, dibangunkan oleh ibu saya, ditanya, loh kok kamu baca surat Al-Asr gitu. Iya Bu, saya mimpi seperti ini. Saya ceritakan mimpi saya. Terus ibu saya bilang, mungkin itu hidayah kayak gitu.
Nah, tapi kan saya nggak tahu apa itu hidayah kayak gitu, nggak tahu. Terus saya cuma tanya, Bu, misalnya saya ikut Ibu masuk Islam gimana? Terserah kamu, kamu sudah besar, sudah bisa membedakan mana yang baik dan buruk, sudah bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah gitu. Nah, terus pagi harinya saya cerita sama teman saya yang nulis itu. Saya bilang, aku tadi malam mimpi loh kayak gini gitu. Oh, itu hidayah kayak gitu. Hidayah sih apa? Tadi ibu juga bilang katanya itu hidayah sih apa? Hidayah itu ya petunjuk kayak gitu. Maksudnya gimana? Ya udah, biar kamu paham, yuk kita ketemu sama Pak Wito. Pak Wito itu guru agama yang baru itu. Nah, terus saya ketemu guru agama namanya Pak Wito. Saya ceritakan dan beliau menjelaskan tentang hidayah itu adalah petunjuk bahwa Islam itu adalah agama yang benar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Beliau menyampaikan surat Al-Imran ayat 19 sama ayat 85 pada waktu itu. Nah, terus saya bilang, Pak, misalnya saya belajar Islam sama Bapak boleh? Boleh, tapi belajarnya di rumah, jangan di sekolah. Nanti kalau di sekolah bisa menimbulkan pertanyaan-pertanyaan. Ya, alhamdulillah belajar dengan Pak Wito itu saya menemukan Islam, kemudian saya bersahadat dibimbing sama Pak Suwito itu.